Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan kali ini merupakan sebuah momen yang cukup sangat penting dan momen yang sangat berharga bagi kami The Legend Programmer. Karena mulai saat ini kita akan memulai pembuatan beberapa video podcast dan pada kesempatan kali ini episode 1 ini kita akan berdiskusi dan berbincang mengenai fundamental dari microservice. Nah, kebetulan nih di kesempatan kali ini telah datang juga seorang tamu jauh-jauh dari masa depan. Mr. AI dia sengaja datang ke tempat saya untuk berdiskusi seputar beberapa video mengenai microservice. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang sebuah video yang berjudul Menuju Masa Depan, Memahami Microservices dan Pendekatan Cloud Native. Coba kita sapa dulu ya. Halo Mr. AI, apa kabar? Gimana, sudah siap untuk berdiskusi dan berbincang kali ini? Halo Kang Denny, selamat bertemu kembali dan terima kasih atas waktunya Kang. Baik, saya sendiri sudah siap Kang. Sebelum memulai izinkan saya untuk memanggil Kang Denny dengan Kang Legend ya. Sepertinya berdasarkan data yang saya miliki, Kang Denny terkenal dengan panggilan Kang Legend. Oke, bebas. Silakan mau memanggil apa aja juga, bebas, terserah kamu. Kalau sudah siap, mungkin kita mulai aja ya. Kenapa? Karena waktu kita tidak terbatas ya, cukup sempit. Silakan kalau sudah siap, kita mulai aja diskusinya. Oke, jadi begini Kang. Saya sendiri sudah mempelajari video pertama Kang Legend, terkait microservices ini. Jujur saja saya agak pusing dan banyak sekali yang ingin ditanyakan. Sepertinya ada 10 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertama, saya ingin memastikan sepertinya Kang Legend ini memiliki pola pikir yang agak berbeda dengan kebanyakan orang. Mungkin ini adalah alasan mengapa Kang Denny dipanggil The Legend oleh orang-orang. Saya tidak habis pikir mengapa masalah microservice, yang merupakan masalah teknis, di dalam pembahasannya ada pembahasan di luar teknis, seperti proses rekayasa, tata kelola perusahaan, dan bisnis. Baik, mungkin akan coba saya jawab dan klarifikasi ya. Sebenarnya pola pikir atau pemahaman saya dengan kebanyakan orang di luar itu tidak terlalu jauh berbeda. Cuma memang berbeda dengan beberapa pemahaman dari rekan-rekan di luar sana yang mungkin pengalamannya dalam microservice belum cukup lama, atau pengalaman mereka dalam migrasi dari monolit ke microservice itu belum banyak seperti yang telah saya alami. Jujur saja, saya sendiri memiliki pengalaman migrasi dari monolit ke microservice itu sampai sekarang mungkin sudah 5 kali atau 6 kali. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, maka banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan atau saya terima. Dan sebenarnya apa yang saya ceritakan atau saya jelaskan dalam artikel ataupun video saya terkait microservice itu tidak terlalu jauh dengan pemahaman orang-orang yang expert di dalam microservice. Bahkan saya sendiri pemahamannya itu belajar dari bapak-bapak pendiri microservice. Kita sebut aja
salah satunya mungkin dari Bapak Martin Fowler ataupun Mr. Chris Anderson yang merupakan pembuat buku Microservice I/O untuk bahasa pemrograman Java. Saya mulai ada pencerahan nih. Silahkan dilanjut, Kang. Jadi begini, sebenarnya pengerjaan microservice itu, atau lebih tepatnya proses migrasi dari monolit ke microservice, merupakan pengerjaan yang cukup sangat berat, cukup sangat besar, dan itu akan mengambil atau akan membutuhkan resource yang cukup besar. Jadi pekerjaan microservice, migrasi dari monolit ke microservice itu merupakan pekerjaan yang penting dan membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, memerlukan waktu, memerlukan jumlah tim yang mengerjakan cukup sangat banyak. Sehingga pengerjaan microservice itu seperti sebuah sebuah pertaruhan. Apabila sukses, perusahaannya ini akan beruntung. Apabila gagal, maka perusahaannya akan buntung. Kenapa? Karena tadi pengerjaan microservice itu kan memerlukan tim yang banyak, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta terkadang dalam proses pengerjaan migrasi dari monolit ke microservice itu banyak kendala, tantangan, dan gangguan dari luar tim engineering. Contohnya mungkin selama pengerjaan itu karena beberapa departemen tidak memahami bagaimana best practice-nya dalam proses migrasi dari monolit ke microservice, mungkin mereka mengganggu proses pengerjaan. Nah, gangguan ini ya bisa datang dari stakeholder yang lain, bisa datang dari para manajemen, bisa datang dari para C-level, bahkan bisa datang juga dari tim bisnis. Dengan demikian, kalau seluruh organisasi tidak disatukan pandangannya dan tidak di-alignment-kan pemikirannya terhadap proses migrasi dari monolit ke microservice, nanti alih-alih pengerjaannya ini selesai dan memberikan dampak yang bagus pada perusahaan, khususnya bagi perkembangan bisnis, ternyata pekerjaannya itu tidak beres. Misalkan satu, atau mungkin kalaupun beres, ternyata kurang memberikan impact terhadap bisnis. Kenapa? Karena tadi antara tim bisnis dan tim engineering, pekerjaannya itu atau pemikirannya itu tidak sejalan. Kenapa? Karena ada beberapa pengalaman yang pernah saya alami juga. Pengerjaan microservice-nya itu beres secara teknis gitu ya. Artinya menghasilkan sebuah service yang cukup sangat bagus, memiliki kualitas atribut yang memang sepantasnya dimiliki oleh sebuah microservice, tetapi tim bisnis ini mereka tidak bisa memanfaatkan microservice tersebut untuk keperluan bisnis mereka. Alhasil ya secara teknis berhasil, tetapi secara organisasi atau perusahaan microservice-nya itu tidak memberikan impact terhadap bisnis gitu. Jadi proses pengerjaan microservice-nya itu seolah sia-sia, hanya untuk memenuhi kepentingan teknis belaka. Nah, ini yang saya ingin hindari dan ingin saya sharing dengan teman-teman, sharing dengan umum, betapa pentingnya bahwa proses migrasi dari monolit ke microservice tersebut dapat dukungan, dapat pemahaman yang sama dari semua stakeholder. Jadi ini yang ingin
sekali lagi saya sampaikan kenapa di dalam beberapa video atau tutorial itu proses migrasi dari monolit ke microservice itu saya sematkan yang berhubungan hal-hal di luar non teknis. Mudah-mudahan itu kamu bisa memahaminya ya. Jadi berdasarkan penjelasan Kang Legend coba saya simpulkan. 1. Karena pengerjaan microservice ini atau tadi dititik beratkan pada migrasi dari monolit ke microservice itu, high cost, butuh tim yang banyak, dan butuh waktu yang lama. Maka pengerjanya perlu dapat dukungan dari semua pihak. 2. Semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi agar pengerjaan ini sukses dan memberikan impact pada bisnis perusahaan. 3. Pengerjaan microservice ini rata-rata relatif lama ya tidak sebentar. Oke baik saya catat dan akan saya masukkan ke bank data saya. Jadi kalau saya simpulkan, di video yang Kang Legend punya, bertujuan agar semua orang paham bahwa microservices bukan kerjaan teknis saja, tetapi kerjaan non-teknis juga. Satu lagi dari penjelasan Kang Legend ini, seolah-olah ada dua kasus pada microservices itu, yakni membuat dari nol dan migrasi dari monolit ke microservice. Ini gimana maksudnya Kang? Oke, apa yang kamu simpulkan itu memang betul dan benar sekali. Ingin saya tambahkan, jadi memang waktu pengerjaan microservice itu relatif lama. Walaupun lamanya itu memang bervariasi ya, bergantung kepada tingkat besarnya monolit yang dimigrasi atau berdasarkan tingkat kompleksitas dari si monolitnya. Nah, tapi perlu diperhatikan nih, kalau pekerjaan migrasi microservice-nya itu singkat atau lebih singkat dari pekerjaan pembuatan monolitnya, ini indikasi bahwa pekerjaan microservice Anda atau migrasi yang Anda lakukan itu nggak benar, salah lah gitu. Kenapa? Karena ya secara teori juga memigrasi itu akan lebih lama dari pembuatan si monolitnya. Jadi itu perlu diperhatikan, diwanti-wanti kalau proses pengerjaannya itu lebih singkat, bahkan kalau sama waktunya dibandingkan dengan pekerjaan monolitnya. Even bahkan kalau memang dikerjakan oleh jumlah tim yang lebih banyak. Itu perlu diperhatikan lebih seksama lagi mengenai kualitas dari servis-servis yang dihasilkan. Nah, lalu ingin saya tambahkan juga ini tadi mengenai perbedaan antara microservice yang membuatnya dari scratch atau dari nol. Jadi dari awal dia membuat software sudah menggunakan microservice metodologi dengan proses migrasi dari monolit ke microservice. Nah, ini perlu dipelajari juga dan mungkin perlu kamu tahu juga bahwa kalau pengerjaan dari scratch dari nol membuat service baru sudah microservice itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan migrasi. Tetapi pembuatan microservice dari scratch itu suatu hal yang kurang disarankan. Kenapa? Karena secara teknis itu mungkin Anda belum butuh membuat microservice kalau pembuatan softwarenya masih dari nol. Anda akan rugi waktu dan benar-benar tidak disarankan. Kenapa? Karena proses bisnis flow-nya dari aplikasi yang Anda buat juga mungkin belum stabil. Akibatnya nanti akan ada pengerjaan 2 kali bahkan 3 kali. Jadi microservice dari nol untuk software yang baru itu lebih disarankan tidak dilakukan. Nah, yang berat itu tadi adalah migrasi dari monolit ke microservice. Nah, sebenarnya di video saya selanjutnya ini ada pembahasan best practice ketika proses migrasinya. Nanti kita akan ngebahas juga ya setelah
kamu mempelajarinya, kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin di video ketiga atau keempat, saya lupa. Oke, silakan, mungkin itu pertanyaan pertama sudah clear ya. Jadi kamu sudah paham, tolong dimasukkan ke data bank kamu. Harapan saya sih dengan banyaknya orang yang paham mengenai hal ini, banyak orang juga yang tercerahkan dan banyak perusahaan yang terselamatkan. Baik, semua clear. Akan saya tuliskan di bank data saya. Cuma ini sepertinya ada kendala. Seperti agak lagging. Wah, sepertinya sebagian harddisk saya ada yang di defrag. Saya coba kill dulu beberapa thread yang lagi berjalan agar bisa dapat antrian untuk nulis. Ada-ada saja ini sistem. Malu sama Kang Legend. Aduh, emang kamu ini tak komputer dari tahun 3000 ya? Atau dari tahun 2000-an? Kok masih ada error concurrency gitu? Bahkan masih ada proses defrag hard disk. Emang data kamu berapa banyak ya sampai diperlukan defrag seperti Jangan itu? begitu Kang, sistem saya itu sebenarnya sudah canggih. Saya sudah bisa melakukan self-healing sendiri dan sudah bisa memperbaiki kode yang salah secara mandiri. Ini terjadi karena core saya dikerjakan 100 tahun yang lalu dari tahun saya. Terus ini data yang saya punya sudah miliaran tera. Terus sepertinya diskusi kita kali ini akan membahas dua pertanyaan dulu ya Kang. Sejujurnya saya cuma dibekali akses ke bank data teknis saja. Jadi saya stupid di luar hal teknis. Saya kembali dulu, akan meminta akses untuk bisa masuk ke bank data non-teknis. Sehingga ketika bertemu lagi kita bisa berdiskusi lebih dalam dan lebih luas Kang. Mungkin 2 atau 3 lah kita coba diskusikan ya, 3 pertanyaan. Tapi yang jelas sistem kamu itu lumayan canggih juga ya. Tadi kamu bilang sudah bisa self-healing. Di sistem kita di zaman sekarang memang salah satu target kita juga adalah memang ingin membuat sebuah sistem software yang bisa melakukan self healing. Beberapa pendekatan sih di kita sudah mulai banyak mulai diimplementasikan ya, karena memang itu termasuk target fase yang harus kita capai ketika kita mengimplementasi cloud native. Oke, silakan masuk ke pertanyaan selanjutnya Baik, aja. terima kasih atas pujiannya. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua nih. Kalau masalah non-teknis dimasukkan ke materi penjelasan mengenai microservices saya sudah paham tadi. Tapi saya ingin tanya kenapa urutan pembahasan non-teknis ini ada di awal-awal. Seolah-olah hal ini sangat penting dan mungkin lebih penting dari pengetahuan teknisnya. Kang Legend menempatkan pembahasan di bagian awal nih Kang. Jadi begini ya, sebenarnya dalam kesuksesan migrasi dari monolith ke microservice itu ada 3 hal yang cukup sangat menjadi faktor yang berpengaruh. Satu adalah mengenai kesiapan organisasi. Ini berhubungan dengan hal non-teknis tadi. Kedua, memang adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknis ya. Artinya kemampuan, pengetahuan dan teknis timnya dalam proses migrasi dari monolith ke microservice-nya itu sudah ada atau belum. Lalu ya termasuk di dalamnya juga bagaimana cara mereka mengeksekusinya. Nah, yang ketiga adalah memang kesiapan dari code-nya. Apakah code-nya itu secara teknis memang sudah harus diimigrasi atau tidak? Ya, karena menjadi hal yang tidak berguna juga ya apabila kita terlalu dini memigrasi sebuah monolith ke microservice.
di mana si kodenya ternyata memang belum sangat membutuhkan untuk diimigrasi. Nah, dari 1 dengan 2 yaitu perihal non teknis dengan teknis. Yang non teknis itu ada satu hal yang cukup sangat penting yang menjadi modal untuk sebuah organisasi bisa menjalankan proses migrasi secara baik dan benar, yaitu mengenai culture dari organisasi atau culture dari si perusahaannya. Nah, apabila culture-nya tersebut sudah masuk ke bagian agile, di mana dicirikan dengan adanya proses iteratif, lalu proses produk, service, dan desain juga sudah berbasiskan feature driven. Tim juga memang sudah terdiri dari cross functional team. Prosesnya sendiri sudah agil, maka ini merupakan sinyal yang kuat kepada kita apabila kita akan ada pekerjaan untuk memigrasi, maka ini adalah suatu kondisi yang cukup sangat pas dan sangat cocok dan mendukung supaya untuk tim dapat mengerjakan migrasi dari monolith ke microservices ini dengan benar. Nah, kalau kondisi organisasinya itu masih di bawah agile, misalkan masih banyak di area waterfall, atau masih di lebih bawah dari waterfall gitu ya, belum ada proses, lalu tim juga itu seadanya, arsitektur dan lain-lain juga itu belum client server, maka akan sulit apabila kita untuk masuk ke microservice. Bahkan untuk mempelajari microservice juga sulit. Kenapa? Karena dari segi culture mereka belum ada istilah tuh culture untuk learning. Mau bisa belajar dengan mudah gimana kalau organisasinya itu belum menerapkan atau belum mendukung learning culture. Maka si non teknis ini atau dalam tepatnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan organisasi itu saya dahulukan supaya apa? Supaya semua faktornya mendukung untuk proses migrasi ke microservice. Mungkin itu penjelasannya, mudah-mudahan dimengerti juga ya sama kamu. Thank you. Oke, masuk akal Kang. Hebat sekali pemahamannya, saya jadi banyak tercerahkan nih. Terakhir sebelum saya kembali dulu, satu pertanyaan terakhir. Saya ingin tanya, kan Kang Legend di pembahasan video pertama ini, menjelaskan mengenai cloud native juga. Seberapa penting cloud native bagi microservice Kang? Baik, saya coba jawab secara singkat, padat, dan jelas serta tepat, sehingga jawabannya tidak bisa dibantah ya. Microservice itu harus menggunakan agile metodologi dalam proses pengerjaannya. Artinya engineering prosesnya itu harus menggunakan pendekatan agile metodologi. Apabila microservice menggunakan waterfall pendekatan, ataupun mungkin agile yang dipaksakan, atau orang ada yang menyebutnya sebagai agile terpimpin, nah siap-siap saja Anda akan mendapatkan proses migrasi yang tidak lancar dan hasilnya tidak bisa diharapkan sesuai dengan harapan kita. Lalu agile metodologi ini nothing tanpa ada CI/CD. Anda tidak bisa mendelivery sebuah kerjaan secara cepat dan tepat tanpa ada CI/CD. Lalu CI/CD juga ini akan sangat terbantu apabila
kita sudah menggunakan cloud native. Anda akan sangat sulit sekali apabila CI/CD Anda lakukan, tetapi sistem yang Anda gunakan misalkan adalah on-premise. Akan membutuhkan waktu untuk men-setup sistemnya, akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan serta memaintenance infrastruktur Anda. Nah, dengan cloud native ini, maka secara tidak langsung itu akan membantu kelancaran proses migrasi dari monolit ke microservice. Jadi, itulah bahwa microservice pasti membutuhkan cloud native. Mungkin itu bisa dipahami ya. Keren. Jadi memang microservice butuh agile butuh CI/CD dan CI/CD butuh cloud native. Sekarang jadi jelas banget, kenapa Kang Legend mengawali dengan kesiapan organisasi dan cloud native dalam menjelaskan microservices ini. Saya sudah paham semua dan izinkan saya untuk pulang dulu dan kembali di minggu depan Kang. Selamat berjumpa kembali Kang. Terima kasih. Baik teman-teman, itu si Om AI-nya sudah balik ke tahunnya. Mudah-mudahan dia selamat. Kita jadi barusan telah berdiskusi lumayan cukup panjang lebar mengenai video saya yang pertama mengenai kesiapan organisasi untuk memulai mengerjakan migrasi dari monolit ke microservice. Memang baru dijelaskan sekitar ada 3 pertanyaan ya menurut catatan yang si Om AI ini ingin ditanyakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa membantu dan harapannya teman-teman lebih memahami mengenai penjelasan kesiapan organisasi ini sebelum teman-teman mencoba mempraktekkan migrasi dari monolit ke microservice di perusahaannya masing-masing. Sekali lagi itu mungkin video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman mohon bantuannya untuk kemajuan channel ini, mohon bantuan untuk di subscribe, diberikan like, komentar, ataupun di share dengan teman-teman lainnya. Selamat berjumpa kembali, terima kasih. Kita tunggu kedatangan si Om AI di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.